Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Alvina Indah Puspita, yang kedua Embun Sariwulan, yang ketiga Salsabila Putri, yang keempat Ulfa Lutfiah, dan saya sendiri Windy Kartika Utami. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Nah, kami mendapatkan 2 buah sumber tentang jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT, yaitu yang pertama menurut Jurnal Proceeding Workshop Nasional Pengembangan ICT dalam Pembelajaran Pasca Sarjana Universitas Teknologi Pendidikan Universitas 11 Maret. Yang kedua yaitu menurut Mudasir dalam buku Pembelajaran Berbasis Multimedia. Nah, untuk yang pertama, menurut Jurnal Proceeding Workshop Nasional akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Salsabila Putri, dan menurut Mudatsir dalam buku Pembelajaran Berbasis Multimedia yang akan dijelaskan oleh teman kami Salsabila Putri. Kepada Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, menurut Jurnal Proceeding Workshop Nasional Pengembangan ICT dalam Pembelajaran Pasca Sarjana Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas 11 Maret, terdapat 4 jenis media pembelajaran berbasis ICT. Nah, yang pertama itu teknologi komputer, lalu teknologi telekomunikasi, ada teknologi multimedia, dan teknologi jaringan komputer. Next one. Nah, yang pertama itu teknologi komputer. Nah, program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer terdiri dari gabungan hampir seluruh media yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Nah, seluruh media tersebut secara konvergen akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Nah, di sini teknologi komputer juga terdiri dari hardware dan softwarenya, termasuk prosesor pengolah data, media penyimpanan data ataupun informasi seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain-lain. Lalu ada alat perekam yang terdiri dari CD writer, DVD writer, dan alat input yang terdiri dari keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain. Dan terakhir itu ada alat output yang terdiri dari layar monitor, printer, proyektor, LCD, speaker, dan lain-lain. Next, Ul. Nah, yang kedua itu ada teknologi telekomunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler dan fixed mile saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Next, Ul. Nah, selanjutnya itu ada teknologi multimedia. Nah, multimedia ini dapat diartikan sebagai gabungan dari banyak media. Nah, multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker, dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Next, Ul. Nah, yang terakhir itu ada teknologi jaringan komputer. Nah, teknologi jaringan komputer ini merupakan media yang memanfaatkan jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, Wi-Fi, dan lain-lain.
Nah, selain itu juga terdiri dari perangkat lunak, pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, dan aplikasi basis data yang lainnya. Next, Ul. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT menurut Mudasir dalam buku pembelajaran berbasis multimedia. Ada 6 jenis media pembelajarannya, yaitu ada media proyektor diam, media audio visual diam, media gambar hidup atau film, lalu media televisi, dan terakhir itu ada multimedia. Nah, saya akan jelaskan tentang media proyeksi diam. Next, Ul. Nah, media proyeksi diam. Media proyeksi diam ini adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak ataupun memiliki sedikit unsur gerakan. Nah, contoh media ini ada 4, yaitu yang pertama OHP dan OHT, lalu opaque projector, lalu ada slide, dan terakhir itu ada film strip. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang OHP dan OHT. Nah, OHT overhead transparency adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut dengan OHP atau overhead projector. Nah, 3 jenis bahan yang digunakan sebagai OHT adalah yang pertama itu ada write on film atau plastik transparansi, yaitu jenis transparansi yang dapat ditulisi atau digambari secara langsung dengan menggunakan spidol. Nah, selanjutnya itu ada transparansi film, PPC transparansi film, yaitu jenis transparansi yang dapat diberi tulisan atau gambar dengan menggunakan mesin fotokopi. Nah, yang terakhir itu ada infrared transparansi film, yaitu jenis transparansi yang dapat diberikan tulisan atau gambar dengan menggunakan mesin Therformax. Nah, ada 2 jenis model OHP. Yang pertama itu ada OHP Classroom, yaitu OHP yang dirancang dan dibuat secara permanen untuk disimpan di satu kelas ataupun ruangan. Nah, yang kedua itu ada OHP Portable, yaitu OHP yang dirancang agar mudah dibawa kemana-mana sehingga ukuran dan bobot beratnya lebih ringkas. Nah, ini adalah contoh bentuk media dari OHP dan OHT tersebut. Next, Ul. Nah, selanjutnya itu ada opaque projector. Nah, opaque projector ini adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang seperti buku, foto, dan model-model baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Nah, ini merupakan bentuk dari media opaque projector tersebut. Next, Ul. Yaitu selanjutnya itu adalah media slide. Nah, media slide ini adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Nah, slide atau film bingkai ini terbuat dari film positif yang kemudian diberikan bingkai yang terbuat dari karton ataupun plastik. Nah, ini contoh atau bentuk media slide tersebut. Nah, yang terakhir itu ada film strip. Nah, film strip ini adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya saja film strip ini terdiri atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan atau merupakan gelang di mana antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya bersatu. Nah, ini contoh dari atau bentuk media dari film strip tersebut. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah menjelaskan jenis media pembelajaran berbasis ICT yang menurut para ahli tadi, kemudian menurut buku tadi, kemudian akan dilanjutkan penjelasan mengenai jenis media pembelajaran ICT oleh Ulfa Lutfia. Kepada Ulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsabila. Yang selanjutnya adalah media audio.
Media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambung-lambung auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Di sini ada dua jenis media audio. Yang pertama media radio dan media alat perekam pita magnetik. Media radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Pemberi pesan atau penyiar secara langsung dapat mengkomunikasikan pesan atau informasi melalui suatu alat yang disebut mikrofon yang kemudian diolah dan dipancarkan ke segenap penjuru melalui gelombang elektromagnetik, dan klasifikasi penerima atau pendengar menerima pesan atau informasi tersebut dari pesawat radio di rumah-rumah atau para siswa mendengarkannya di kelas-kelas. Nah, ini merupakan gambar dari radio tersebut. Namun sekarang radio ini sudah jarang digunakan. Yang selanjutnya yaitu media alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau yang biasa kita sebut dengan kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio, tidak seperti radio yang gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarnya. Ini merupakan contoh dari kaset tape recorder. Nah, ini biasanya juga digunakan dimasukkan ke dalam radio. Tapi bedanya kalau radio kan kita mencari dari sinyalnya dari elektromagnetik. Kalau ini seperti offline-nya gitu. Selanjutnya media audio visual diam. Media audiovisual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengar dan indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Jenis media ini antara lain sound slide atau slide suara, film strip suara, dan halaman bersuara. Kelebihan dan kelemahan media ini tidak jauh berbeda dengan media proyeksi diam. Perbedaannya adalah adanya aspek suara pada media audiovisual diam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ulfa atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Indah Puspita. Kepada Alvina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media gambar hidup atau film. Yang pertama adalah media film atau motion picture. Film atau gambar bergerak yaitu suatu rangkaian gambar diam yang muncul dengan cepat dan diproyeksikan untuk memberikan kesan hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Oleh karena itu, film memberikan kesan yang mengesankan bagi penontonnya. Next. Jenis-jenis film terbagi menjadi 3. Yang pertama ada film bisu, ada film suara, dan ada film gelang. Film bisu atau silent film adalah film yang dibuat tanpa menggunakan rekaman suara, terutama dalam dialog. Film bisu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Di dalam film bisu terdapat runtutan peristiwa, namun tokohnya tidak memiliki dialog. Karena itu, penontonnya hanya melihat adegan demi adegan untuk memahami maksud dari film tersebut. Dengan demikian, penggunaan media film bisu ini dapat menstimulasi daya tangkap dan kreativitas pembelajar untuk memahami isi dari film. Jika biasanya pengajar hanya menggunakan media berupa teks biasa atau cenderung membatasi imajinasi pembelajar, pada media ini peran pengajar hanya memberikan tema tanpa menyediakan media untuk merangsang kreativitas pembelajar.
Next. Yang kedua adalah film suara. Film suara adalah film dengan suara tersinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar. Film memungkinkan adanya pengamatan yang baik terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. Dapat dilihat atau diamati secara baik dan meyakinkan. Film sangat berguna untuk mengajarkan keterampilan, karena kemungkinan adanya pengulangan penayangan film sehingga suatu keterampilan bisa dipelajari secara berulang-ulang. Next. Yang terakhir adalah film gelang. Film gelang atau film loop atau loop film adalah jenis media yang terdiri dari film berukuran 8 mm atau 16 mm yang ujung-ujungnya berkaitan, sehingga film ini akan terus berputar kalau tidak dimatikan. Next. Kemudian jenis media selanjutnya adalah media televisi. Televisi adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan gerak, sama dengan film. Media ini mampu memberikan pesan secara audiovisual dan gerak yang ditampilkan secara menarik, sehingga akan membuat anak didik mudah melihat dan merasakan serta mampu menarik pesan yang disampaikan dengan sangat mudah, sehingga akhirnya pesan tersebut akan membekas dalam diri anak didik. Next. Untuk jenis-jenis media televisi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada televisi terbuka atau open broadcast television. Yang kedua televisi siaran terbatas atau TVST, closed circuit television. Dan yang terakhir video cassette recorder atau VCR. Untuk media televisi terbuka adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu stasiun. Kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesawat televisi. Next. Kemudian media televisi siaran terbatas atau TVST atau CCTV adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel, bukan TV kabel. Dengan perkataan lain, kamera televisi mengambil suatu objek di studio, misalnya guru yang sedang mengajar, kemudian hasil pengambilan tadi didistribusikan melalui kabel-kabel ke pesawat televisi yang ada di ruangan kelas. Next, Pak. Lalu jenis media yang terakhir adalah media video cassette recorder atau VCR, yaitu peralatan elektronik yang bisa dipakai untuk merekam suara atau audio dan gambar atau video dalam suatu kaset pita magnetik yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan dengan mudah seperti halnya pita kaset suara biasa atau audio cassette recorder atau cassette recorder. Media VCR perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangannya melalui pesawat televisi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alvina. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Embun Sariwulan. Kepada Embun, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait 6 jenis media pembelajaran berbasis ICT, yaitu yang terakhir multimedia. Nah, apakah multimedia itu? Nah, pada dasarnya, multimedia adalah media yang dapat meramu dan dapat menggunakan berbagai media ke dalam satu fungsi secara bersamaan. Nah, di sini, multimedia ini dapat menyampaikan informasi nantinya dalam bentuk teks, audio, kemudian grafik, animasi, dan juga video. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis multimedia secara umum. Yang pertama yaitu ada multimedia interaktif. Sesuai dengan namanya,
multimedia ini memungkinkan penggunanya itu berinteraksi dengan orang lain sesama pengguna multimedia, sehingga nantinya pengguna ini dapat mengontrol secara penuh apa yang akan ditampilkan dan elemen multimedia apa yang terlibat di dalamnya. Nah, nantinya bila mana terkoneksi dengan jaringan tertentu, pengguna itu dapat mengirim atau bahkan menolak kiriman dari pengguna lain dalam satu jaringan. Nah, contoh dari multimedia interaktif ini adalah ada game, kemudian aplikasi program, dan juga virtual reality. Nah, jenis multimedia yang kedua yaitu multimedia hiperaktif atau sering juga disebut dengan rich media, yang mana media ini memiliki struktur yang tersusun dari berbagai link atau tautan yang terkoneksi langsung dengan internet. Yang mana ini dicontohkan yaitu ada website yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga ada mobile banking yang juga mungkin sering kita gunakan, dan juga ada game online. Next. Jenis multimedia yang ketiga yaitu multimedia linear atau sekuensial, yang mana multimedia ini yaitu multimedia yang hanya berjalan satu arah, di mana multimedia ini tidak mengizinkan adanya kontak interaksi dengan pengguna, sehingga jenis yang satu ini agaknya memang kurang layak dikatakan sebagai suatu multimedia, namun dalam pembagian ini ia tetap termasuk dalam jenis-jenis multimedia secara umum. Nah, contoh multimedia linear ini adalah seperti ada video, kemudian siaran TV, dan e-book. Kemudian, multimedia selanjutnya yaitu multimedia presentasi pembelajaran. Nah, multimedia ini merupakan alat bantu guru dalam pembelajaran, di mana ini tanpa menggantikan peran guru itu secara 100%. Nah, jadi ini hanya bertugas membantu guru dalam pembelajaran saja, tapi tidak menggantikan guru secara keseluruhan, yang mana contohnya yaitu adanya penggunaan Microsoft PowerPoint dan juga Prezi. Kemudian next. Yaitu ada multimedia pembelajaran mandiri, yang mana multimedia ini merupakan software pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri tanpa bantuan guru. Nah, oleh sebab itu, suatu media ini bisa dikatakan sebagai multimedia pembelajaran mandiri jika ia mengandung unsur-unsur asesmen, yang mana itu ada meliputi nantinya ujian, kemudian ada latihan dan juga simulasi, termasuk juga kunci jawaban dan atau tahap pemecahan masalah yang disediakan dalam multimedia itu. Nah, contohnya di sini adalah aplikasi simulasi ujian nasional, SBMPTN, dan TOEFL. Kemudian, jenis multimedia yang terakhir yaitu multimedia kids, yang mana multimedia ini merupakan kumpulan media-media audio, visual, maupun audiovisual yang dikelompokkan menurut topik konten yang terkandung di dalamnya. Nah, keuntungan multimedia kids ini adalah menjadi mekanisme ideal untuk merancang kinerja siswa dalam kelompok kecil yang dapat dibawa di luar kelas. Nah, jadi penggunaan ini tidak hanya bisa digunakan di dalam kelas saja, sehingga bisa dibawa kemana-mana dan diakses di mana saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya, yaitu terkait jenis-jenis media pembelajaran ICT, yaitu multimedia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Embun. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.